Bayangin beberapa tahun ke depan, kita udah masuk 2030. Dunia berubah kenceng, kerjaan banyak yang diganti mesin, harga makin gila, dan kompetisi jauh lebih keras dari sekarang. Pertanyaannya sederhana, tapi nusuk. Di posisi lo sekarang, lu siap atau sebenarnya cuma numpang lewat di hidup lu sendiri? Banyak anak muda yang kelihatannya santai, ketawa-ketawa di sosmed, tapi dalam hati sebenarnya takut. Nanti gue jadi apa ya? Kalau itu juga yang lagi lo rasain, dengerin gue baik-baik. Lu nggak sendirian, tapi kalau lu cuek, lu bisa jadi bagian dari generasi yang kaget berat pas 2030 datang. Di video ini gue nggak mau cuma nakut-nakutin lo. Gue mau jadi orang yang ngomong jujur ke lo. Masih ada waktu buat berubah, tapi lu nggak bisa terus hidup dengan pola yang sama. Mulai dari sekarang, dari video ini kita pelan-pelan belajar jadi generasi siap, bukan generasi panik. Dan percaya, lu jauh lebih kuat dari yang lu kira. Di channel Generasi Siap, gue bakal nemenin lo buat siap menghadapi masa depan, bukan cuma jadi penonton. Di video ini gue bakal bahas 3 hal penting. Kenapa 2030 bisa jadi krisis buat banyak anak muda? Kesalahan pola pikir yang bikin kita santai padahal bahaya? Dan 3 langkah kecil yang bisa lo mulai hari ini biar lo nggak ikutan kaget. Kalau lo nonton sampai habis, minimal lo pulang bawa sadar dan punya gambaran mau mulai dari mana. Gini, sebelum kita ngomongin apa yang harus lo lakuin, kita harus ngerti dulu, sebenarnya apa sih yang bikin orang pada ribut soal 2030? Ini bukan cuma angka di kalender, bukan juga teori konspirasi, ini soal arah dunia yang benar-benar berubah. Hari ini aja, lu bisa lihat sendiri, banyak kerjaan yang dulu butuh manusia, sekarang pelan-pelan diambil alih mesin dan software. Kasir diganti self-checkout, customer service diganti chatbot, desain, tulisan, bahkan ide-ide kreatif sekarang bisa dibantu AI. Dan ini baru permulaan, bro. Menuju 2030, kecepatannya bukan tambah pelan, tapi tambah kencang. Di sisi lain, biaya hidup nggak nunggu lo siap. Harga naik, kebutuhan makin banyak, standar hidup layak makin tinggi. Kalau dulu orang tua kita bisa kerja di satu tempat puluhan tahun dan aman, sekarang perusahaan bisa restructure, bisa otomatisasi, bisa potong biaya kapan aja. Dan yang pertama kali kena biasanya siapa? Orang-orang yang skillnya gampang diganti. Sekarang gue mau lu jujur sebentar. Berapa sering lu mikir gini, yang penting sekarang jalan dulu deh, ntar juga ada aja jalannya. Itu kalimat yang kelihatannya positif, tapi kalau dipakai buat pembenaran buat nggak nyiapin diri, itu jadi jebakan. Krisis 2030 di mata gue bukan cuma soal ekonomi jatuh atau berita-berita seram di TV. Krisis 2030 itu tabrakan antara dunia yang berubah super cepat sama generasi yang hidupnya dijalanin tanpa rencana. Tambahin lagi satu hal, sosial media. Lu tiap hari dikasih lihat orang yang kelihatannya lebih sukses, lebih kaya, lebih cakep, lebih produktif dari lu. Tanpa lu sadar, lo merasa kecil. Lo ngerasa tertinggal. Tapi bukannya lo duduk evaluasi dan bikin rencana, lo malah capek mental duluan. Akhirnya lo hibur diri dengan scroll, game, nongkrong, beli sesuatu biar seneng sebentar, dan besoknya ulang lagi. Bayangin pola ini lo bawa terus sampai 2030. Tiba-tiba umurnya udah nambah, tanggung jawab nambah, tapi skill nggak nambah, tabungan nggak nambah, mental makin rapuh. Itu momen ketika orang bilang, hidup kok gini amat ya? Padahal hidupnya sendiri yang nggak pernah dikasih kesempatan untuk diset ulang dan diarahkan. Nah, kabar baiknya apa? Kabar baiknya lo nonton video ini sekarang, bukan nanti. Artinya apa? Ada bagian dari diri lo yang sebenarnya udah teriak pelan. Gua nggak mau hidup gue gini-gini aja. Dan itu modal yang gila penting. Karena krisis 2030 bukan cuma ancaman. Buat orang yang siap, itu juga bisa jadi peluang. Saat banyak orang panik, orang yang udah siap dari jauh-jauh hari bakal kelihatan beda levelnya. Mereka yang punya skill, punya tabungan, punya mental yang lebih stabil, dan ngerti cara pakai teknologi, itu yang bakal tetap berdiri tegak. Jadi tujuanku di video ini sederhana tapi dalam. Gue pengen lu berhenti ngelihat 2030 sebagai sesuatu yang jauh dan abstrak. Dan mulai ngelihat 2030 sebagai tujuan yang bisa lu siapin langkah demi langkah. Bukan buat bikin lo takut,
tapi buat bikin lo melek bahwa lo masih punya waktu asalkan lo mulai gerak dari sekarang. Dan habis ini kita bakal masuk ke 3 pola pikir yang bikin banyak anak muda bakal kaget pas 2030 dan yang lebih penting, gimana cara pelan-pelan ngerombak itu semua. Sekarang kita masuk ke poin pertama yang kelihatannya sepele, tapi diam-diam ngerusak banyak hidup anak muda. Pola pikir, yang penting hari ini kelar dulu. Gini, tiap hari lo bangun, beresin kerjaan, tugas, kuliah, tanggung jawab. Sampai malam, capek, pengen istirahat, hiburan, main HP. Besok ulang lagi. Di permukaan, hidup lo baik-baik aja. Tapi pelan-pelan, tanpa lo sadar, lo cuma muter di tempat. Nggak maju, cuma jalan di treadmill. Pola pikir yang penting hari ini kelar, bahaya. Karena bikin lo fokus cuma ke survive hari ini, bukan build masa depan. Akhirnya, semua waktu dan energi lo habis buat ngejar deadline orang lain, target orang lain, harapan orang lain. Tapi hampir nggak ada waktu buat target hidup lo sendiri. Coba jujur sebentar. Kapan terakhir kali lo duduk, mikir, gue pengen 3-5 tahun ke depan jadi orang seperti apa? Bukan cuma doa di hati, tapi bener-bener ditulis dan direncanain. Kalau jawabannya nggak pernah atau udah lama banget, itu wajar. Karena dari kecil, kita lebih banyak diajarin buat ngelarin tugas, bukan ngatur arah hidup. Makanya banyak yang baru kaget di umur 28-30 tahun. Kok skill gue gini-gini aja? Kok tabungan gue segini doang? Kalau kerjaan ini hilang, gue bisa apa? Itu bukan terjadi tiba-tiba di 2030. Itu hasil dari bertahun-tahun hidup cuma buat beresin hari ini. Sekarang kabar baiknya, lo bisa mulai rombak pola ini tanpa harus langsung jadi orang yang super disiplin atau super produktif. Yang gua minta cuma 2 hal. Pertama, sisihin waktu 30-60 menit sehari khusus buat masa depan lo. Ini waktu sakral. Bukan buat scroll, bukan buat nonton random, tapi buat belajar skill baru, bangun portofolio, baca buku, nyusun rencana, atau ngerjain side project kecil. Anggap ini tabungan waktu lo, bukan buat sekarang, tapi buat versi diri lo 5 tahun lagi. Orang lain mungkin rebahan, lo milih upgrade diri. Kedua, tanya ke diri sendiri. Kalau aktivitas utama gua hari ini hilang, gua masih laku karena apa? Kalau lo belum punya jawaban yang bikin lo tenang, jangan down. Justru itu alarm bahwa lo punya PR dan lo udah mulai sadar sekarang, bukan nanti. Ingat, generasi siap itu bukan berarti hidupnya langsung rapi dan sempurna. Generasi siap itu adalah orang-orang yang berani bilang, gua nggak mau cuma sibuk hari ini, gua mau bangun masa depan gua juga. Dan itu semua dimulai dari keputusan kecil. Hari ini lo nggak cuma ngejar kelar, tapi ngejar berkembang. Sekarang kita masuk ke poin 2. Santai banget sama uang, panik banget pas butuh. Ini penyakit yang umum banget, sampai-sampai banyak orang nganggap ini normal. Gambarannya gini, tiap kali gajian atau dapat uang, rasanya pengen merayakan hidup. Makan enak, nongkrong, ngopi, beli ini itu, treat diri sendiri. Lalu tiba-tiba, tanggal belasan ke atas muncul kalimat sakti. Duit kok cepet banget habis ya? Terus kalau ada hal darurat, motor rusak, orang tua sakit, kerjaan bermasalah, langsung panik, cari utang, pinjal, peleter, gesek sana-sini. Pelan-pelan, hidup lo bukan cuma capek kerja, tapi juga capek ngejar tagihan. Jujur, ini bukan karena lo bodoh atau pemalas. Banyak anak muda nggak pernah benar-benar diajarin cara ngatur uang, cuma diajarin cara nyari uang. Akibatnya, begitu duit masuk, duit keluar tanpa arah. Bukan lo yang atur uang, tapi uang yang ngatur lo. Sekarang gue mau lo bayangin satu hal. Masuk 2030, dunia lagi nggak stabil, kerjaan nggak seaman sekarang, dan lo nggak punya pegangan sama sekali. Kira-kira keputusan yang lo ambil bakal tenang atau penuh ketakutan dan ketergantungan sama orang lain? Makanya, kalau lo beneran mau jadi bagian dari generasi siap, lo harus berani rombak cara lo ngeliat uang. Bukan lagi, gue kurang duit, makanya gue nggak bisa ngatur. Tapi diganti jadi, justru karena duit gue terbatas, gue harus belajar ngatur. Mulainya dari mana? Pertama, sadar dulu.
Catat pengeluaran lo selama sebulan. Nggak usah ribet pakai aplikasi canggih, kertas dan pulpen pun cukup. Lo bakal kaget lihat berapa banyak uang yang bocor halus ke hal-hal yang sebenarnya nggak ngasih apa-apa ke masa depan lo. Kedua, bikin target kecil, punya dana darurat minimal 1-2 bulan pengeluaran. Nggak harus langsung jadi, boleh pelan-pelan. Kalau lo bisa sisihin 10-20 ribu per hari, dalam beberapa bulan lo udah punya tameng kecil. Bukan soal jumlahnya dulu, tapi soal kebiasaan lo yang berubah. Ketiga, bedain antara hadiah dan pelarian. Self-reward itu wajar, tapi kalau setiap stres lo selalu larinya ke belanja, itu bukan hadiah, itu pelarian yang mahal. Tanya diri lo sebelum beli sesuatu. Ini bikin hidup gue lebih baik ke depan atau cuma bikin gue lupa masalah sebentar? Ingat, uang bukan segalanya, tapi di dunia yang makin gak pasti, punya pegangan finansial bikin lo bisa ambil keputusan dari posisi kuat, bukan dari posisi takut. Generasi kaget bakal bilang, kok hidup berat banget? Generasi siap bakal bilang, untung gue mulai belajar ngatur dari dulu. Sekarang kita masuk ke poin 3. Cuek sama skill dan teknologi. Ini salah satu alasan terbesar kenapa banyak anak muda nanti bakal kaget berat pas 2030. Banyak yang merasa, gue emang nggak jago teknologi, gue otaknya pas-pasan, bukan tipe orang pinter, belajar hal baru tuh ribet. Dan karena kalimat-kalimat itu sering banget diulang, lama-lama lo percaya sama label yang lo tempel ke diri sendiri. Akhirnya lo berhenti belajar, berhenti nyoba, dan pelan-pelan kalah saing sama orang yang bukan lebih pinter, tapi lebih berani belajar. Padahal dunia nggak nanya lo pinter atau enggak. Dunia cuma nanya lo mau belajar dan adaptasi atau enggak. Teknologi dan AI itu udah bukan masa depan lagi, itu sekarang. Di kantor, di bisnis, di konten, di jualan online, bahkan di kerjaan-kerjaan yang kelihatannya biasa aja. Orang yang tahu cara pakai tools digital dan AI buat bantu kerja akan kelihatan jauh lebih produktif dan berharga dibanding yang masih ngandelin cara lama. Tapi gue nggak mau lo langsung ngerasa harus jadi jenius teknologi. Enggak. Yang gue pengen adalah lo mulai dari langkah kecil tapi konsisten. Coba gini. Pertama, pilih satu skill yang mau lo seriusin 6-12 bulan ke depan. Bukan 10 skill sekaligus, satu aja. Misalnya, desain, ngedit video, copywriting, ngoding, analisis data, public speaking. Skill yang kalau lo jago, orang rela bayar lo. Kedua, mulai pakai minimal satu tools teknologi atau AI untuk bantu aktivitas lo. Misal, pakai AI buat bantu nyusun ide, ngerapiin tulisan, ngebantu belajar, atau simulasiin hal yang lagi lo pelajarin. Biar otak lo terbiasa mikir, gimana ya cara pakai teknologi buat ngebantu gue, bukan, teknologi bikin gue tersingkir. Ketiga, mulai bangun jejak digital lo. Bikin tempat di mana orang bisa lihat kemampuan lo. LinkedIn, Instagram portfolio, Behance, GitHub, blog atau channel YouTube kecil-kecilan. Nggak usah nunggu keren dulu baru tampil. Justru dengan tampil, lo pelan-pelan dipaksa buat berkembang. Ingat, yang bakal bertahan dan menang di 2030 bukan cuma yang paling pinter, tapi yang paling adaptif. Lo nggak perlu langsung jadi ahli teknologi, enggak. Yang gue pengen adalah lo mulai dari langkah kecil tapi konsisten. Lo nggak perlu langsung jadi ahli teknologi. Lo cuma perlu berhenti bilang, gue nggak bisa, dan ganti jadi, gue belum bisa, tapi gue mau belajar. Itu bedanya generasi yang kaget sama generasi siap. Jadi, sekarang lo udah lihat gambarnya lebih jelas. Kenapa banyak anak muda bakal kaget pas 2030? Mereka yang cuma hidup buat yang penting hari ini kelar, yang santai banget sama uang tapi panik tiap ada masalah, yang cuek sama skill dan teknologi, pelan-pelan, bukan cuma ketinggalan, tapi bisa kejeglong dalam keadaan yang mereka sendiri nggak siap. Gue nggak mau itu kejadian ke lo. Minimal, setelah nonton video ini, lo mulai dari 3 hal sederhana. Sisihin waktu tiap hari buat masa depan lo, bukan cuma buat ngelarin hari ini. Belajar ngatur uang, sekecil apapun penghasilan lo sekarang.
Pilih satu skill dan mulai adaptasi sama teknologi. Pelan-pelan tapi konsisten. Lo mungkin belum bisa ubah semua hal dalam semalam, tapi lo selalu bisa mulai dengan satu langkah kecil hari ini. Dan langkah kecil itu, kalau lo jaga tiap hari, bisa ngebedain hidup lo drastis beberapa tahun ke depan. Kalau lo ngerasa video ini ngehantam lo dengan karya yang baik, jangan berhenti di sini. Klik subscribe, karena gue bakal terus nemenin lo tiap hari jam 18.30. Tulis di komen satu hal yang bakal lo mulai dari minggu ini. Ingat, lo bukan generasi kaget. Lo adalah generasi siap, dan perjalanan lo baru aja mulai.